Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanirul Sakinah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 22F. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan juga bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian saya juga akan menjelaskan peran dan tanggung jawab generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta langkah konkret yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Pancasila. Yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yaitu yang pertama yaitu prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa menegaskan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini diwujudkan dengan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Masyarakat diberikan kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Adapun dampak positifnya adalah terciptanya kerukunan antar umat beragama dan penghormatan terhadap hak asasi beragama yang memberikan fondasi bagi kehidupan yang harmonis dan toleransi di antara warga negara. Prinsip yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini diwujudkan dengan menghargai kesetaraan, keadilan, dan menghindari segala bentuk diskriminasi. Masyarakat diharapkan untuk memperlakukan sesama manusia dengan sikap adil, menghormati hak-hak individu, dan membangun kesadaran yang pentingnya mengatasi kesenjangan sosial. Adapun dampak positifnya adalah terciptanya masyarakat yang inklusif, adil, dan bermartabat dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Prinsip Persatuan Indonesia menekankan akan pentingnya menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini diwujudkan dengan menghargai keberagaman suku, budaya, dan bahasa di Indonesia, serta mempromosikan rasa nasionalisme dan semangat persatuan. Masyarakat diharapkan untuk bekerja sama dalam membangun bangsa, menghormati perbedaan, dan mengatasi perpecahan yang mungkin timbul. Adapun dampak positifnya adalah terwujudnya stabilitas politik, harmoni sosial, dan integrasi nasional yang kuat. Prinsip yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini diwujudkan dengan berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti memilih pemimpin dan berperan aktif dalam pembuatan kebijakan negara. Masyarakat diharapkan untuk menghormati proses demokrasi, mendengarkan pendapat dan aspirasi warga negara lainnya, serta bekerja sama mencapai kepentingan bersama. Adapun dampak positifnya yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Prinsip yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini diwujudkan dengan mengurangi kesenjangan sosial, memberikan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi. Masyarakat diharapkan untuk saling membantu dan berbagi, serta berusaha memenuhi kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat. Dampak positifnya adalah terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dengan peningkatan kualitas hidup yang merata. Pembahasan yang kedua yaitu peran dan tanggung jawab generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan sangat penting untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan maju. Generasi muda merupakan penerus bangsa yang memiliki potensi besar dalam membentuk masa depan Indonesia sesuai dengan visi dan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Pancasila. Yang pertama yaitu memahami dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Generasi muda harus memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi sikap saling menghargai, gotong royong, persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Dengan menginternalisasi nilai-nilai ini, generasi muda dapat menjadi teladan bagi orang lain dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila. Langkah yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran politik dan kepedulian sosial. Generasi muda harus aktif terlibat dalam kegiatan politik dan masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Mereka dapat menjadi anggota partai politik, mengikuti pemilihan umum, atau terlibat dalam gerakan sosial yang berfokus pada isu-isu kemanusiaan, lingkungan, atau keadilan sosial. Dengan berpartisipasi secara aktif, generasi muda dapat membantu mengubah sistem yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memperjuangkan kepentingan bersama. Langkah yang ketiga yaitu dengan mengembangkan potensi diri dan pendidikan. Generasi muda perlu mengembangkan potensi diri melalui pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Mereka dapat mengikuti pelatihan, seminar, atau kursus yang membantu meningkatkan pemahaman tentang Pancasila dan keterampilan yang relevan untuk membangun bangsa. Selain itu, generasi muda juga dapat berkontribusi dalam dunia akademik dengan melakukan penelitian dan menghasilkan karya-karya yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila. Langkah yang keempat yaitu dengan memperluas wawasan dan membangun toleransi. Generasi muda harus membuka pikiran mereka dan meningkatkan pemahaman tentang budaya, agama, dan etnis yang berbeda. Mereka perlu memperluas wawasan dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, berpartisipasi dalam pertukaran budaya, atau bergabung dalam organisasi multikultural. Dengan membangun toleransi dan pengertian antar budaya, generasi muda dapat mendorong inklusi sosial, mengatasi konflik, dan mewujudkan persatuan yang kuat dalam kerangka Pancasila. Dan langkah yang terakhir yaitu menggunakan teknologi untuk berkelanjutan. Generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara positif untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Mereka dapat menggunakan media sosial dan platform online untuk menyebarkan informasi yang relevan, membangun jejaring dengan sesama generasi muda, dan meluncurkan kampanye yang mendukung tujuan Pancasila, seperti perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, atau penanggulangan kemiskinan. Dengan menguasai teknologi dengan bijak,
generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang efektif dan mencapai dampak yang lebih luas. Dengan melaksanakan langkah-langkah konkret ini, generasi muda dapat berperan aktif sebagai agen perubahan dalam mewujudkan cita-cita Pancasila. Mereka akan berkontribusi pada pembangunan bangsa yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial, serta menjaga keutuhan negara Indonesia sesuai dengan visi pendiri bangsa. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.